Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Instagram live-nya Pagi-Pagi Yoga. Hari ini bersama saya Felicia. Kita hari ini akan latihan yin ya. Jadi sebelum kita latihan, tolong dipersiapkan dulu peralatannya. Oke, kita butuh satu bolster yoga. Yang belum disiapin boleh siapkan satu bolster. Kalau nggak ada bolster yoga, boleh pakai bantal guling. Nanti tinggal dilipat bantalnya. Kita butuh bantal yang agak keras, soalnya untuk ditekan, jadi biar nggak lost. Kemudian kalau Anda punya blok, boleh disiapin juga bloknya, siapa tahu dibutuhkan. Bagi yang baru pertama kali latihan yin, mungkin ada yang baru pertama, jadi saya terangkan dulu tentang yin yoga. Yin yoga itu gerakannya sih mirip sama yang yoga, mungkin namanya aja yang berbeda di yin. Gerakannya mirip, tapi kalau di yin yoga yang kita tuju adalah fascia atau jaringan tisu, jaringan tertipis di dalam tubuh. Jadi kita lakukan passive stretch. Kalau passive stretch itu otot-ototnya relax, tidak ada yang dikontraksikan, biar jaringan ikatnya itu bisa kena. Jaringan ikatnya itu kayak persendian, kayak ligamen, kayak tulang, nah seperti itu. Yang baru aja latihan atau abis lari, abis sepeda, pas banget. Tapi lakukan dynamic stretch dulu ya sebelum yin, karena di yin tahan posenya lama, minimal semenit, bisa 2 menit, bisa 3 menit. Kita 2 menit aja nanti paling lama. Kalau lutut sakit boleh ikut, cuma nanti kalau misalnya ada pose yang lututnya ditekuk, kalau terlalu sakit boleh dijepit pakai handuk di lututnya, biar ini sudut lututnya nggak terlalu kecil, mungkin sakit ya, jadi dijepit, nanti pakai handuk biar lututnya lebih nyaman. Kalau bangun tidur ya nggak apa-apa. Iya, nanti di save, nanti aku save, bisa dilihat juga di YouTube channelnya Pagi-Pagi Yoga kalau misalnya kelewatan. Sebelum kita mulai latihan, kita lakukan pranayama dulu atau latihan pernafasan. Di sini kita lakukan tiga jenis pranayam. Yang pertama nafas biasa kayak sekarang, jadi belum ada pengaturan dulu nafasnya. Kemudian yang kedua nafas panjang, dirgaswasam, nafasnya dari hidung, pakai nafas diafragma. Yang ketiga nadi sodana. Jadi kalau nadi sodana itu bernafasnya dengan hidung kiri dan kanan gantian. Nanti tangan kanannya bentuk Wisnu Mudra. Wisnu Mudra itu telunjuk dan jari tengah letakkan di kedua alis atau ajna, cakra keenam. Ibu jari di hidung kanan, jari manis di hidung kiri. Nanti tutup lubang hidung kanan dulu. Kita nafas dengan hidung kiri, kemudian buang nafasnya dengan hidung kanan. Terus inhale dengan hidung kanan, exhale dengan hidung kiri. Nah, nafasnya gitu aja ganti-gantian, nanti saya instruksikan, gak usah bingung. Oke, yuk kita ke matras. Buat posisi duduk senyaman mungkin, boleh siddhasana, boleh sukhasana, kaki kiri di dalam, kaki kanan di depannya. Anda juga boleh duduk di atas blok atau di atas bantal. Pokoknya duduk senyamannya aja kalau yin. Rilekskan tubuhnya, bahunya rileks, buka telapak tangan hadap atas, ibu jari dan telunjuk disatukan, chin mudra. Inhale, coba panjangkan lagi punggungnya. Exhale, bahunya diputar sambil matanya dipejamkan perlahan. Kita siapkan dulu tubuhnya untuk praktis. Selain persiapkan tubuhnya, persiapkan juga pikiran serta hati.
Biarkan nafasnya mengalir sampai tubuhnya rileks. Di sini Anda hanya fokus untuk merilekskan tubuh. Jadi belum ada pengaturan nafas. Beri kesempatan tubuh dan pikirannya untuk diam sejenak. Mungkin Anda habis melakukan aktivitas pagi-paginya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk diam. Beri kesempatan pikirannya untuk hanya fokus ke dalam tubuh Anda. Kalau masih memikirkan hal-hal lain, ada yang mengganjal di hati ataupun di pikiran, coba perlahan Anda keluarkan bersamaan dengan Anda menghembuskan nafas. Rasakan Anda duduk di kedua tulang duduk. Kemudian bayangkan punggungnya sedang bersandar di dinding. Bayangkan juga mahkota kepala Anda sedang ditarik dari atas. Rasakan Anda duduknya lebih tegak. Dari perut sampai dada, rasakan memanjang. Perlahan nafasnya mulai diatur. Inhale dan exhale melalui hidung. Gunakan nafas diafragma. Ketika Anda menarik nafas, dirasakan rongga diafragma di area tulang rusuk yang mengembang. Ketika buang nafas, rasakan rongga diafragmanya kembali mengempis. Coba buat nafasnya pelan-pelan. Rasakan setiap tarikan maupun hembusan nafas. Perlahan kita akan beralih ke nadi sodana. Letakkan tangan kanannya di depan wajah membentuk Wisnu Mudra. Jari telunjuk dan jari tengah di antara kedua alis mata. Ibu jari di hidung kanan, jari manis di hidung kiri. Tutup lubang hidung kanan. Tarik nafas dengan hidung kiri 5 hitungan. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale dengan hidung kanan 5, 4, 3, 2, 1. Inhale dengan hidung kanan 1, 2, 3, 4, 5. Exhale dengan hidung kiri 5, 4, 3, 2, 1. Inhale dengan hidung kiri 1, 2, 3, 4, 5. Exhale dengan hidung kanan 5, 4, 3, 2, 1. Inhale dengan hidung kanan 1, 2, 3, 4, 5. Exhale dengan hidung kiri 5, 4, 3, 2, 1. Inhale dengan hidung kiri 1, 2, 3, 4, 5. Exhale dengan hidung kanan 5, 4, 3, 2, 1. Inhale dengan hidung kanan 1, 2, 3, 4, 5. Exhale dengan hidung kiri 5, 4, 3, 2, 1. Satu set lagi. Inhale dengan hidung kiri 1, 2, 3,
4, 5. Exhale dengan hidung kanan. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale dengan hidung kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale dengan hidung kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Rilis tangannya kembali di atas lutut. Bernafas biasa. Rasakan kembali saluran pernafasan Anda. Mungkin tadi ketika nada swadana ada salah satu saluran nafasnya yang lebih tersumbat. Coba dirasakan lagi, mungkin sekarang sudah lebih lega dari sebelumnya. Kita ambil satu nafas yang paling dalam, deep inhale. Slowly exhale. Perlahan satukan tangan di depan dada, tundukkan kepala, matanya dibuka. Welcome back, namaste. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pose, saya ingatkan lagi, mungkin pose saya dan kalian nggak sama ya, dari visualnya mungkin berbeda karena tergantung dari tubuhnya masing-masing. Jadi sesuaikan sama batasan tubuh Anda, nggak usah dilihat. Yang penting pas saya kasih tahu targetnya otot ini yang kena atau persendian ini yang kena, nah itu berasa di tubuhnya masing-masing. Yang penting itu aja. Posenya mungkin berbeda. Ya, oh ya, nanti kalau waktunya selesai, aku akan bunyiin ini singing bowl. Nah, kalau misalnya habis dari satu pose, pas singing bowl bunyi, jangan kaget terus malah jadi rilisnya buru-buru. Anda rilisnya pelan-pelan, gak usah buru-buru. Biarin otot dan persendiannya itu relax dulu, baru rilis, gitu ya. Ya, sekarang kita ke posisi berlutut. Ini stretching untuk bola kaki, jari kaki. Kalau bisa, telapak kakinya disatuin. Kalau bisa, kalau nggak bisa, semampunya aja. Lututnya dibuka, lebarnya secukupnya aja. Sesuaikan sama badan Anda. Kalau yang sakit lututnya, Anda boleh tempelin lututnya di atas bantal seperti ini. Jinjit tapi tempelin lututnya di atas bantal. Ya, gunakan prop sesuaikan sama badan atau bahkan tempelin di belakang bokong. Jadi kayak duduk aja gitu. Kita tahan di pose ini semenit aja karena ototnya kecil di jari kaki, jadi nggak usah lama-lama. 1,5 menit. Tangannya di atas paha, badannya relax. Kita mulai ya. Stay. Usahakan badannya nggak ada yang dikontraksikan sama sekali. Yang kita stretching atau target areanya itu di area jari-jari kaki, kedua telapak kakinya. Pelan-pelan Anda miringkan kepalanya ke kiri. Jadi telinga kirinya dirasakan mau mendekati bahu yang sebelah kiri. Rasakan tambahan target area di sekitar otot leher yang kanan. Buat bahu yang kanan serileks mungkin, seperti mau jatuh ke bawah menjauhi telinga yang kanan. Siku Anda juga dibuat rileks. Biarkan tangannya menempel di atas paha, nggak usah terlalu ditekan. Nafas dulu yang dalam. Pelan-pelan tegakkan kembali kepalanya. Kemudian ganti arah, miringkan ke kanan. Rasakan stretching di leher yang kiri. Kepalanya relax ya, nggak usah ditarik banget ke
kanan, biarin aja, nanti lama-lama dia jatuh sendiri ke arah bahu kanannya. Anda hanya butuh untuk memasrahkan diri. Kalau kakinya udah mulai berasa kesemutan, nggak apa-apa, reaksi tubuh aja. Kita stay 10 detik lagi ya. Nafasnya yang dalam, gunakan nafas dirgaswasa. Nggak usah aktifin ganda, relaxin aja. Pelan-pelan, luruskan kembali kepalanya, lututnya dirapatkan. Punggung kakinya tempelin di matras. Kalau kesemutan banget, Anda boleh duduk, lurusin kakinya ke depan. Stay di sini, ini namanya rebound. Kakinya nggak usah digoyang-goyang, biarin aja diam, nggak usah flex, nggak usah point. Badannya nggak perlu tegak banget, biarin aja relax. Gunanya untuk mengalirkan kembali. Mungkin tadi pas dilipat darahnya ada yang stuck, jadi kita alirkan kembali supaya lancar, biar kesemutannya hilang. Udah, silangan kaki kita ke child pose ya, di belakang matras. Tadi buat jari kaki, sekarang buat punggung kaki. Bokongnya dorong ke tumit. Kalau yang lututnya sakit, Anda alasin bokongnya di atas bantal. Tangannya lurusin ke depan, sikunya biarin aja nempel di matras, keningnya tempelin di matras. Lagi, gunakan prop, sesuaikan dengan tubuhnya. Kita stay selama 2 menit. Sesuaikan sama badan Anda nggak perlu lihat saya kalau saya nggak melakukan pose. Yang penting Anda melakukan, tetap diam. Bantalnya boleh di bokong atau boleh di bawah dada, seperti ini. Yang penting props ini membantu untuk Anda bisa stay selama waktu yang ditentukan, ya. Yang kita targetkan di sini adalah di persendian pergelangan kaki, kemudian persendian area lutut, otot tipis di sepanjang punggung kaki sampai ke tulang kering. Coba dirasakan. Kemudian dirasakan tangan Anda lurus ke depan, rasakan punggungnya seperti ditarik memanjang, tapi nggak usah ditarik tangannya, relakskan aja. Biarkan sampai ke jari-jari tangan Anda dibuat relax. Dirasakan dadanya terbuka, rasakan sampai ketiak Anda juga ikut sedikit mengalami tarikan. Stay 30 detik lagi. Kalau saya diam, Anda nggak perlu untuk cari saya. Nanti kalau waktu udah selesai, saya bunyiin simbolnya ya. Fokus sama tubuhnya masing-masing. Fokus sama nafas. Stay 5 detik lagi. Rilisnya pelan-pelan. Bawa pandangannya ke depan. Masih di posisi child pose, bokongnya diangkat. Kemudian lututnya dirapetin sedikit selebar bahu. Kita akan ke puppy pose. Lurusin tangannya pelan-pelan ke depan. Option for puppy pose, Anda boleh tempelin bolster di bawah dada. Atau kalau yang udah terbiasa, Anda boleh langsung nempelin entah kening, boleh dagu. Disesuaikan aja sama badannya. Stay kembali selama 2 menit. Ini lebih intens buat otot dada serta punggungnya. Jadi kalau misalnya ada yang
kaku di area depan tubuh dari dada, Anda pakai bolster. Kalau ada yang udah biasa ya udah turunin aja badannya di matras. Rasakan dadanya lebih terbuka. Dirasakan dada Anda seperti meleleh jatuh ke bawah. Kembali rilekskan tubuh, scan tubuhnya. Dirasakan kedua kakinya rileks. Tempelin aja di matras, tidak perlu terlalu ditekan. Jari-jari tangannya juga rileks. Nafasnya yang dalam. Kita stay di puppy pose 30 detik lagi ya. Pelan-pelan rilis dari puppy pose, pandangannya ke depan. Kita ke rolling panda, masukin tangan yang kiri ke kolong tangan yang sebelah kanan. Kemudian kita bawa tangan kanannya lurus ke depan atau gunakan bantal untuk meletakkan tangan. Stay dulu di sini selama 1 menit. 1 menit aja. Stay selama 1 menit. Kita open dadanya ke sebelah kanan. Rilekskan kaki Anda. Rasakan persendian di bahu kiri yang kita targetkan. Jadi rasakan si bahu yang kiri seperti ditekan ke arah matras. Kemudian rasakan tarikan di otot sepanjang sisi kanan tubuh. Dari pinggang ke tulang rusuk, ke ketiak, tricep sampai ke ujung jari tangan. Badannya rileks, nafasnya yang dalam. Yang penting target area yang saya sebutkan terasa di badan Anda. Posenya belum tentu sama antara saya ataupun Anda ya. Dari sini pindahin berat tubuh ke kaki yang kiri pelan-pelan. Lurusin kaki yang kanannya dulu ke belakang. Udah, jalankan kaki yang kanan ke kiri. Ke kanan, ke arah tangan yang kiri. Kemudian tangan yang kanan kita angkat ke atas, putar sikunya, tepuk siku, putar tangannya ke belakang punggung. Bahu yang kanan relax, nggak usah didorong ke belakang, nggak usah, biarin aja relax. Terus biarin tangan yang kanan itu menggantung di bawah. Kaki kirinya relax, mungkin kaki kanan sedikit aktif menekan ke matras, tapi nggak usah terlalu ditekan. Tekan dikit aja untuk menahan. Ya, stay selama 2 menit. Jadi total kita di rolling panda 3 menit ya. Di sini kita tambahkan target area di sekitar area hips, pinggul, kemudian ankle, kaki yang kanan, serta bahu yang kanan. Rasakan mungkin jika hamstring Anda kaku ketika kaki kanannya dilurusin, Anda merasakan tarikan di sepanjang hamstring atau paha belakang kanan sampai ke betis. Terus dirasakan otot punggungnya seperti sedikit mengalami twisting.
Rasakan juga bahu kanan Anda terbuka. Bagi yang suka kerjaan tiap hari di komputer, nah ini bagus untuk mengembalikan kembali bahunya kembali open, dadanya kembali di stretch. Stay ya. Kita stay 1 menit lagi. Posenya dinikmati aja. Kalau sakit tahan dulu sebentar, kecuali rasanya ngilu, nyeri, nah itu Anda boleh back off pelan-pelan, tapi balik lagi ke pose, perlahan juga baliknya. Bahunya relax, bokongnya relax, otot perutnya juga biarkan relax. Pelan-pelan rilisnya, tangan kanannya dulu dibawa balikin ke depan, kaki yang kanan balikin di sebelah kaki yang kiri. Kita counter pose bentar di child pose ya. Counter pose sebentar di child pose, biar netral lagi posisi tubuhnya. Kita ganti arah ya. Bawa lagi pandangannya ke depan, angkat bokong, kembalikan dulu badannya ke posisi papi. Sekarang tangan yang kanan masukin ke kolong tangan yang kiri. Lurusin tangan yang kiri ke depan atau letakkan tangannya di atas bantal. Stay di posisi ini selama semenit. Di sini tangan yang kiri sesuaikan sama badan. Kalau pas dilurusin ke depan, tangannya nggak perlu banget ada di atas telinga persis kayak kita biasa lakukan yang yoga. Boleh ada di depan wajah Anda. Kalau misalnya emang udah mentok, udah nggak bisa ketarik lagi, letakkan aja di depan wajah, tangannya tapi lurusin ke depan. Sama di posisi, masih di posisi puppy pose twist. Stay dulu. Rasakan tarikan di sepanjang sisi kiri tubuhnya. Punggung kakinya biarkan nempel di matras, relax. Bokongnya biarkan relax, seperti lama-lama seperti ketarik ke belakang. Perlahan pindahin beratnya ke kaki yang kanan. Angkat kaki yang kirinya, kemudian jalankan kaki yang kiri sampai tangan yang kanan. Kalau udah, kemudian kembali tempel. Angkat tangan yang kiri ke atas, rilekskan bahu Anda, teguk siku, bawa tangannya di belakang punggung. Biarkan tangan kiri Anda menggantung di belakang punggungnya, biarkan tubuhnya rileks, dan kita stay selama 2 menit. Badannya usahakan diam. Kalau udah dapat posenya usahakan diam, nggak perlu gerak-gerak, karena kalau gerak-gerak nanti target kepersediaannya kurang maksimal. Jadi usahakan tetap diam, dan cuma diam di pose, tapi diam di pikiran juga. Posenya diam tapi pikirannya sibuk, nah sama aja. Kita harus mendiamkan tubuh, mendiamkan pikiran. Usahakan pikirannya ada di present time saat ini.
Kalau ada yang mengganjal, coba disingkirkan dulu, fokus aja di nafas. Kalau udah mulai kesemutan, tahan dulu ya, nafasnya buat yang lebih dalam. Pas exhale, diarahkan nafasnya ke area-area yang kurang nyaman. Pelan-pelan balikin dulu tangan yang kanannya ke depan, kemudian kaki yang kiri balikin di sebelah kaki yang kanan. Badannya kita bawa dulu ke child pose. Kembali lakukan counter pose. Netralkan lagi posisi kuku, biarkan lurus kembali. Sekarang bawa pandangan Anda ke depan, letakkan bantalnya posisi melintang di depan matras. Kalau bantalnya lembek, kempes, Anda double ya, biar bantalnya firm. Kita mau ke sphinx pose, elevated sphinx pose. Tempelin sikunya di atas bantal, kemudian hipsnya letakkan di bawah di matras. Sikunya biarkan rileks di sini, punggung kakinya biarkan rileks, nggak usah ditekan. Kemudian kakinya lebarnya sesuaikan aja sama badan. Boleh dibuka, boleh selebar hips senyamannya aja. Pandangannya ke jari tangan dulu. Kita stay di sini selama 2 menit ya. Elevated sphinx pose. Bahunya biarkan rileks. Kemudian kepalanya pelan-pelan dirasakan makin lama semakin berat, semakin mau jatuh ke bawah. Anda ikutin aja tubuhnya. Kalau kepalanya makin lama semakin mau turun, biarkan aja kepalanya semakin lama semakin turun. Bahunya semakin lama semakin mau turun, biarkan dan pasrahkan saja. Yang kita tuju di sini adalah persendian di punggung, lower back. Jadi dirasakan di lower back Anda itu kayak mengalami sedikit stressing. Tapi nggak apa-apa, asal otot di bokong Anda nggak ada yang dikontraksikan, otot pahanya nggak ada yang dikontraksikan, nggak apa-apa. Kemudian dirasakan juga sikunya sedikit aktif menekan di bantal. Nggak usah ditekan banget, biarin aja relax. Rasakan perut mungkin mengalami tarikan. Stay dulu di sini 30 detik lagi. Atur nafasnya. Otot perutnya biarkan rileks. Otot panggulnya biarkan rileks. Pelan-pelan tegakkan kembali kepala Anda. Kemudian masih di posisi yang sama, buka kaki kanannya ke samping, kita ke half rock. Jadi lututnya
dibuka ke samping, tumitnya kalau bisa satu garis sama lutut, kalau nggak bisa ya udah sesuaikan sama badan. Bagian dalam telapak kaki nempel di matras. Kalau lututnya sakit, Anda geser badannya sedikit ke kiri supaya lututnya bisa tetap di matras, jadi nggak terlalu sakit. Masih sama kayak tadi, kepalanya pelan-pelan kayak mau jatuh ke bawah. Kita stay di sini 1,5 menit. Kita tambahin target area di persendian hips, persendian lutut, serta ankle. Otot yang kita targetkan paha dalam. Jadi mungkin paha dalamnya kalau ada yang kaku, nah ini di frog berasa banget. Lututnya boleh agak bawa sedikit mundur atau tumitnya agak sedikit dideketin ke bokong. Ya, kalau terlalu intens, lakukan sesuaikan sama tubuhnya masing-masing, tidak perlu dipaksa. Bagi yang kepalanya makin lama makin turun ke bawah, mungkin Anda juga merasakan tarikan di leher belakang. Biar tensionnya hilang di sekitar leher. Stay dulu. Diingat ya, mungkin lower back-nya benar-benar agak intens ya. Kalau misalnya terlalu intens, Anda tengkurap dulu bentar. Kalau masih oke, stay. Kita stay di sini 10 detik lagi. Lurusin kaki yang kanannya ke belakang, lurusin tangannya ke depan. Counter pose dulu. Counter pose rebound di posisi tengkurap. Boleh pakai bantal, boleh tanpa bantal. Kita netralkan kembali posisi punggungnya. Pelan-pelan bawa lagi sikunya di atas bantal dan di kakinya. Bawa kaki yang kiri, buka ke kiri 90 derajat seperti tadi. Lakukan half rock. Tumitnya kalau bisa satu garis sama lutut, kalau nggak bisa atau terlalu susah, tumitnya boleh deketin ke arah bokong, sesuaikan sama badannya. Kita stay diam selama 2 menit. Biarkan paha Anda jatuh ke bawah ke arah matras. Biarkan perut Anda semakin lama semakin menempel ke matras. Bahunya rilekskan, kepalanya rilekskan. Dirasakan dari ujung kaki sampai mahkota kepala. Rasakan setiap tarikan di tubuh Anda. Kita stay 30 detik lagi. Rilisnya perlahan, lurusin kaki yang kiri ke belakang, lurusin tangannya dulu ke depan, rebound.
Pelan-pelan bawa tangannya ke belakang di sebelah dada, kemudian kita angkat badannya ke table. Oke, singkirkan dulu bantalnya. Kita ke posisi swan atau diam yoga pigeon. Bawa kaki yang kanan, lututnya di belakang pergelangan tangan kanan, telapak kakinya di belakang pergelangan tangan kiri. Lakukan semampu tubuh Anda, lutut kirinya bawa ke belakang, punggung kakinya ditempel. Kalau sakit, dialasin bokongnya pakai bantal. Jadi Anda duduk di atas bantal. Kita ke sleeping swan ya. Dari sini pelan-pelan tempelin sikunya di matras. Tadi kita udah melengkungkan punggungnya. Sekarang kita balikin lagi flat. Oke. Anda stay di sini selama 2 menit. Jika Anda udah biasa melakukan pose ini, Anda mungkin tidak memerlukan props atau Anda lurusin tangannya ke depan. Telinga tempelin di matras boleh. Jika punya blok, Anda tempelin telinga di blok juga boleh. Disesuaikan aja, di-adjust sama badannya. Dirasakan target area di sekitar persendian hips, persendian lutut, kemudian rasakan tarikan di otot glutes atau bokong kanan yang di luar. Mungkin Anda ada yang merasakan tarikan di sepanjang paha depan kiri atau quadricep. Rasakan juga otot punggungnya ditarik memanjang. Diam dulu di pose. Sesuaikan sama batasan tubuh Anda. Jika Anda bisa lebih, lakukan lebih. Jika Anda harus stop, Anda boleh stop. Kemudian badannya boleh digeser ke kiri ataupun ke kanan. Anda rasakan. Kalau Anda dapat tambahan target area ketika Anda menggeser badannya ke kiri atau ke kanan, Anda boleh stay. Kalau Anda nggak mendapat target area tambahan pas miring ke kiri ke kanan, Anda kembali lagi ke tengah, ya. Dirasakan tubuhnya masing-masing. Slowly release. Sikunya tempelin lagi. Tangannya mundur, badannya diangkat. Anda boleh rebound di posisi tengkurap atau counter pose di posisi child pose. Lakukan sesuai dengan tubuhnya. Pandangannya bawa lagi ke depan, ganti sisi ya. Badannya kita bawa ke table lagi. Lutut yang kiri di belakang tangan kiri, geser, telapak kakinya boleh ke tengah atau di belakang pergelangan tangan
kanan, sesuaikan aja. Kaki yang kanan mundurin ke belakang, lebarnya sesuaikan sama badan, gak perlu tumit sama bokong satu garis. Sleeping swan, pelan-pelan majuin tangannya ke depan, sikunya boleh tempel di matras atau susah tempelin sikunya di atas balok. Dan relax di sini selama 2 menit ya. Target areanya masih sama seperti tadi. Persendian lutut, persendian hips, kemudian otot glutes, punggung, serta paha depan yang sebelah kanan. Coba di scan tubuhnya, mungkin tadi sebelah kiri sama sebelah kanan ada yang berbeda fleksibilitinya. Dirasa-rasakan lagi sehingga Anda bisa lebih aware kepada tubuhnya masing-masing. Pelan-pelan Anda boleh geser badannya ke kiri ataupun ke kanan. Rasakan apakah Anda mendapat target area tambahan atau malah tidak sama sekali. Anda boleh stay di tengah ataupun ke kanan maupun ke kiri. 30 detik lagi ya. Pelan-pelan rilis, mundurin tangan, badannya diangkat. Boleh counter pose di chow pose, boleh rebound di tiduran, atau bahkan ke posisi duduk. Lakukan senyaman tubuhnya. Waktunya tinggal 10 menit lagi, jadi mungkin nanti kalau waktu IG live-nya habis, nanti aku stop dulu, habis itu kita lanjut ya, kalau kelasnya belum selesai. Lanjut join lagi, jangan lupa. Oke, pelan-pelan, badannya diangkat lagi, kita ke posisi duduk. Hari ini latihan in-nya full body, dari atas sampai bawah. Bawa bantalnya di depan matras, posisinya melintang. Angkat kakinya, lurusin. Elevated caterpillar, kalau di yang yoga namanya Paschimottanasana. Anda boleh tekuk sedikit lututnya, Anda boleh lurusin, sesuaikan sama badan. Kemudian tangannya letakkan di sebelah paha, bahunya relax, pelan-pelan dijatuhkan badannya ke arah paha. Kita stay selama 2 menit. Rasakan target area di sepanjang spine Anda.
Kemudian di sepanjang otot bawah kaki dari hamstring sampai ke betis. Rilekskan telapak kaki Anda nggak perlu membuat kakinya flex ataupun point, biarkan aja relax. Tangannya juga biarkan relax. Kalau kurang nyaman, Anda boleh letakkan blok di atas tulang kering, lalu keningnya tempelin di atas blok. Penggunaan propsnya mungkin dari satu orang ke orang yang lain itu juga berbeda, kembali ke tubuhnya masing-masing. Kita stay 40 detik lagi di caterpillar. Pelan-pelan badannya rilis, digulung naik ke posisi duduk. Kemudian tekuk lututnya, silangkan kaki, bawa badannya ke depan. Kita ke, kalau di yang yoga namanya virasat. Punggung kaki tempelin di matras. Boleh duduk di atas bantal, atau kalau udah terbiasa duduk di matras. Diam di sini buat bagian depan kaki. Tadi kan bagian telapak, sekarang bagian depan kaki. Nah, Anda stay di sini selama 3 menit. Jadi nanti tengah-tengah kalau ada yang mau reclining, tiduran juga boleh. Berarti bantalnya dimundurin. Nanti recliningnya seperti ini. Kalau susah reclining, Anda stay aja di posisi duduk selama 3 menit. Dan kita mulai ya waktunya. Di sini intens buat otot paha, otot paha depan serta persendian lutut. Tadi kalau ada yang sakit lututnya cedera, Anda nggak perlu melakukan pose ini kalau membuat lututnya makin sakit, ya. Karena yin yoga bukan untuk restoratif yoga. Yin yoga sama seperti yang yoga, cuma dia passive stretch, bukan restoratif. Kalau misalnya Anda tetap mau melakukan, Anda ambil handuk, misalnya ini handuknya, selipnya di belakang lutut Anda. Jadi sudut lututnya nggak terlalu lancip banget, jadi masih ada space buat otot-otot kecil dan ligamen di sekitar lutut Anda. Nah, dari sini kalau yang mau reclining boleh pelan-pelan, boleh masih duduk di matras atau duduk di atas bantal, terserah. Badannya dijatuhin ke belakang, perlahan. Sikunya boleh di sebelah tubuh atau tangannya ke atas. Rasakan full body stretch di area depan, dari punggung kaki ke tulang kering, ke otot quadricep, otot perut, dada, tricep, sampai ke jari-jari tangan. Dirasakan ya otot-otot yang tadi saya sebutkan.
panjang. Mungkin udah berasa kesemutan banget di kakinya. Buat nafasnya yang lebih dalam. Reaksi tubuh masing-masing berbeda, mungkin ada yang udah mati rasa, mungkin ada yang seperti kesetrum. Anda rasakan aja reaksi di tubuh Anda seperti apa. Terima aja reaksi dari tubuh Anda. Yang reclining, pelan-pelan boleh miringin badannya ke kiri atau ke kanan, lalu balikin lagi ke posisi duduk. Bangunnya pelan-pelan ke depan, angkat bokong, lalu kembali rebound, lurusin kedua kakinya ke depan. Oke, dari posisi rebound tadi, udah enak lagi kakinya, darahnya udah kembali ngalir lagi sampai ke ujung jari kaki. Pelan-pelan kita akan reclining atau tiduran. Bantalnya jangan jauh-jauh ya, biar nanti ngambilnya gampang. Duduk di tengah matras, perlahan badannya digulung, tiduran. Kita angkat kakinya ke atas, kemudian buat sila. Kaki yang kanan di atas kaki yang kiri. Tekuk lutut yang kanan. Kalau bisa, Anda boleh lakukan Garudasana. Kalau susah, biarin aja begini. Nah, dari sini, buka tangannya ke samping. Kita akan menjatuhkan kakinya ke kanan. Bagi yang mengalami sakit pas jatuhin kaki, siapin bantal. Jatuhin lututnya ke kanan di atas bantal seperti ini. Kalau yang terlalu sakit, kalau yang fleksibel, jatuhin aja bantalnya letakkan di atas kaki. Jadi seperti ditekan sama bantal. Nah, Anda stay di sini selama 2 menit. Dadanya dibuka, pandangannya ke atas boleh, ke kiri juga boleh. Sesuaikan sama tubuhnya masing-masing. Dirasakan target area di sekitar persendian lutut kiri dan kanan. Kemudian rasakan otot bokong kiri ketarik sampai ke paha luar, sampai ke IT band. IT band itu bagian paha luar sampai ke lutut. Kemudian dadanya rasakan terbuka. Mungkin punggungnya agak mengalami sedikit twisting ya. Jadi dirasakan tarikan di sepanjang spine Anda. Stay di posisi ini selama 1 menit lagi. Nafasnya yang panjang, rasakan benar-benar tubuhnya semakin lama semakin rileks.
balikin kedua kakinya ke tengah, kemudian lepas kaitannya. Anda boleh lurusin kakinya aja ke atas, biarkan seperti ini, atau Anda boleh turunkan ke posisi tiduran di bawahnya. Angkat lagi kedua kaki, kita ganti. Silakan kaki kiri yang di depan, kaki kanan di belakang. Tekuk lututnya boleh dikaitkan, boleh biarkan seperti ini. Sesuaikan sama tubuh. Buka tangannya ke samping, pelan-pelan dijatuhkan kedua kakinya ke sebelah kiri. Stay selama 2 menit. Rasakan target area yang sama seperti sebelumnya, tapi mungkin dirasakan bagian kiri dan kanan fleksibilitinya berbeda. Rasakan kakinya rileks. Bagi yang dikaitkan kakinya, usahakan untuk punggung kakinya terkait, cuma rileks, gak usah terlalu ditekan banget untuk dikaitkan ke betis. Rasakan juga bahu kanan Anda rileks, jatuh ke bawah. Rasakan tarikan di sepanjang punggung Anda. Kita stay 30 detik lagi. Rilis perlahan, bawa kembali kedua kakinya ke atas, lepasin kaitannya, lurusin kaki ke atas boleh, atau turunin ke depan, posisi tiduran terlentang, senyamannya aja. Rebound dulu bentar. Oke, sekarang Anda ambil bantalnya, angkat bokong, letakkan bantal di bawah lower back, elevated bridge. Jadi dari lower back ke tulang pinggul. Tangannya boleh di samping, boleh ke atas pegang siku. Kakinya boleh ditekuk, boleh dilurusin ke depan. Sesuaikan sama tubuh. Biarkan tubuhnya rileks selama 2 menit. Bagian hips yang dielevasi membuat otot psoas dari pangkal paha sampai ke perut itu ketarik jadi terbuka. Rasakan perut Anda juga terbuka. Rasakan mungkin bagian lower back-nya kayak dipijit, ditekan. Kalau misalnya bantalnya kempes, double ya, supaya berasa, atau enggak alasin sama sesuatu yang keras.
Boleh buku, boleh balok kalau ada balok. Badannya relax. Jari-jari kakinya biarkan relax. Jari-jari tangan biarkan relax. Rasakan lagi Anda hanya fokus ke dalam tubuh Anda. Coba dengarkan dan rasakan setiap tarikan maupun hembusan nafas Anda. Stay di pose 20 detik lagi. Pelan-pelan tekan tekuk kedua kakinya, kemudian angkat bokongnya, singkirkan bantal dari bawah punggung Anda, kemudian tempelin lagi punggungnya ke matras. Kita akan savasana. Peluk dulu kedua lutut ke dada, peluk tulang keringnya, tutupnya diarahkan sedekat mungkin sama dada Anda. Dirasakan badannya seperti bola melingkar. Jatuhkan kakinya perlahan, telapak tangannya dirilis, jatuhin telapak kaki, buka tangannya di samping tubuh, telapak tangan hadap atas. Pastikan dari lower back sampai upper backnya nempel ya, nggak ada celah. Baru kakinya lurusin satu-satu ke depan. Rilekskan tubuh, matanya dipejamkan. Stay beberapa nafas di savasana. Buat tubuhnya di kondisi yang benar-benar rileks. Biarkan tubuhnya diam sejenak. Biarkan tubuhnya dan pikirannya istirahat sebelum kita kembali beraktivitas seharian. Sambil Anda tiduran, masukkan energi positif sebanyak-banyaknya ke dalam pikiran Anda, ke dalam hati Anda. Biarkan Anda menjalani hari-hari dengan lebih positif. Bagikan energi yang baik kepada sekeliling kita. Anda boleh berikan sedikit senyuman kepada tubuh Anda. Anda boleh ucapkan terima kasih kepada tubuhnya yang sudah bisa berlatih selama kurang lebih sejam. Anda ucapkan juga terima kasih kepada tubuhnya yang sampai hari ini masih sehat, masih bisa beraktivitas normal.
perlahan bawa kembali kesadaran Anda. Gerak-gerakan jari-jari tangan, jari-jari kaki, pergelangan tangan, serta pergelangan kaki. Bawa kedua tangannya ke belakang kepala seperti melakukan morning stretch. Tarik kedua tangan ke belakang dan kedua kakinya ke depan. Panjangkan kembali tubuhnya. Perlahan putar tubuhnya tidur menyamping ke kanan. Buat tangan kanan sebagai bantalan kepala, tangan kiri di depan dada. Jika sudah siap, Anda boleh bangunkan kembali tubuhnya ke posisi duduk dengan mata masih terpejam. Duduk senyamannya, boleh Siddhasana, boleh Sukhasana. Letakkan telapak tangannya di atas lutut. Inhale, panjangkan kembali punggungnya. Exhale, putar bahu ke belakang, open your chest. Satukan tangan di depan dada, Namaste Mudra. Tempelkan ibu jari di dada Anda. Tundukkan kepala. Ucapkan sekali lagi terima kasih sama tubuhnya sudah bisa praktis pada pagi hari ini. Semoga latihan hari ini bermanfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Semoga kita bisa selalu sehat dan selamat beraktivitas kembali. Slowly open your eyes. Namaste.